Assalamualaikum, ngerjain PR yuk. Sebelumnya, baca doa dulu dong. Video kali ini kita sudah memasuki materi persiapan untuk SBMPTN ya. Nah, jadi nanti Teh Ica jelasin dulu ya babnya apa yang mau kita bahas. Terus ada teorinya dulu. Nah, abis teori baru kita bahas soal-soal yang terkait dengan teori ini dari soal-soal SBMPTN tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau ngomongin biaya produksi, nanti di biaya produksi kita sebenarnya bakalan ngebahas dua hal ya. Bakalan ngebahas tentang cost, atau bahasa lainnya adalah biaya. Nanti juga kita bahas revenue, atau nanti bahasanya adalah penerimaan. Kita bahas satu-satu dulu ya. Kita bahas yang cost dulu, yang terkait dengan biaya. Cost, biaya, atau bahasanya biaya. Nanti ada 3 rumus. Yang pertama, rumus yang bakalan ada terkait dengan pembahasan ini adalah TC. TC itu FC ditambah VC. TC itu apa sih? TC itu singkatannya adalah total cost atau biasanya disebut biaya total gitu. Nah, kalau FC dia adalah fixed cost atau disebutnya biaya tetap. Fixed cost, biaya tetap. Apa sih pengertian biaya tetap? Biaya tetap itu biaya yang besarnya nggak berubah walaupun tingkat produksinya berubah gitu ya. Jadi kalau mau inget FC, ingetnya biaya yang tidak berubah aja. Biaya yang tidak berubah walaupun total produksinya berubah. Contohnya apa? Biaya tetap, contohnya itu bisa biaya sewa. Maksudnya gimana sih Teh biaya sewa? Misal, sebuah perusahaan atau enggak kita bilangnya dia lagi memproduksi barang nih ya, jenis usaha ini lagi memproduksi barang. Bulan ini memproduksinya 100 barang, bulan depan memproduksinya 200 barang. Biaya apa yang tidak berubah? Ya tentu saja biaya sewa gitu. Karena kan produksi 100 barang ataupun 200 barang, biaya sewa gedungnya itu biasanya kan sewa gedung bayarnya ya bisa setahun, bisa 5 tahun, ataupun ya mungkin juga per bulan gitu ya. Mungkin nggak sih per bulan, biasanya enggak ya kalau perusahaan. Tapi ya dia nggak berubah. Kan nggak mungkin tuh yang nyewain gedungnya naik ya gara-gara kalian produksinya naik. Enggak kan, tetap aja. Nah itu namanya biaya tetap. Yang berikutnya adalah VC. VC itu singkatannya variable cost. Variable cost atau biaya variabel. Nah, kalau biaya variabel ya kebalikannya dari biaya tetap. Dia tentu saja biaya yang besarnya berubah. Biaya yang besarnya berubah tergantung dari perubahan tingkat produksi. Berubah tergantung atau terkait dengan perubahan produksi. Perubahan produksi. Nah, rata-rata biaya selain biaya sewa yaitu biaya variabel. Contohnya misalnya biaya gaji. Kok bisa sih biaya gaji dikatakan variable cost? Ya iya. Kalau tadi produksinya 100 barang, bulan depan 200 barang, tentu saja kan pegawainya juga ada yang lembur kayak gitu kan. Jadi kan naik biaya gajinya. Dan apalagi biaya bahan baku. Biaya bahan baku ya iyalah jelas kan produksinya naik. Terus juga ada biaya listrik dan lain sebagainya gitu ya. Ini yang disebut variable cost gitu. Itu rumus yang pertama. Berikutnya, rumus yang kedua di biaya produksi ini kita bakalan ketemu sama yang namanya AC. AC itu pokoknya inget nih yang depannya A itu per Q. Berarti C, ini TC. Nah, kita kasih keterangan AC itu adalah average cost atau bahasa lainnya adalah biaya rata-rata.
biaya rata-rata. Nah, Q-nya ya kuantitas. Quantity output gitu ya, atau jumlah barang. Nah, ini rumus untuk average cost. Tadi ini rumus untuk total cost. Nah, ada lagi nih yang terkait dengan AC, misalnya, bukan misalnya, ada juga average fixed cost. Cara ingatnya pokoknya yang depannya A per Q, ya berarti atasnya fixed cost. Bisa ditambahin total fixed cost juga boleh gitu ya. Nah, ini rumus average fixed cost. Atau enggak ada juga average variable cost. Pokoknya yang depannya A pasti per Q, ya ininya variable cost gitu ya. Gampang kan? Nah, ini yang terkait dengan variable cost. Terus yang terakhir nomor 3, teorinya ada marginal cost. Kalau marginal cost tuh sebenarnya tinggal ditambahin delta aja, segitiga. Kan delta TC dibagi delta Q. Delta kan perubahan nih. Jadi dia TC2 dikurangi TC1 per Q2 dikurangi Q1 gitu. Kalau nanti jika ini rumusnya, jika yang diketahuinya adalah TC1 berapa, TC2-nya berapa gitu ya. Q1-nya berapa, Q2-nya berapa. Baru pakainya rumus ini. Tapi kalau yang diketahuinya fungsi, misalnya fungsi nanti kita coba bahas ya soalnya. Atau rumus lainnya adalah marginal cost itu turunan dari total cost, turunan pertama dari total cost. Kasih keterangan dulu, MC-nya adalah marginal cost, atau bahasa lainnya biaya marginal. Nah, ini teori tentang cost. Nah, kita coba soalnya. Nah, dari teori tadi tentang cost, kita masih pembahasan cost ya, belum tentang revenue. Nanti reviewnya habis ini. Kita mau cari-cari nih soal SBMPTN mana sih yang terkait dengan pembahasan kita tentang cost yang tadi gitu. Nah, ini ada soal SBMPTN 2018 kode 630. Pertanyaannya, jenis biaya yang tidak perlu dikeluarkan. Ingat ya, tidak perlu dikeluarkan, berarti nggak keluar biaya nih. Ketika perusahaan tidak berproduksi. Kalau tidak berproduksi berarti tidak mengeluarkan output, maksudnya nggak bikin barang gitu ya, berarti outputnya 0. Nah, kalau tidak berproduksi, itu sama dengan Q-nya 0 gitu. Apa yang tidak perlu dikeluarkan? Kalau terkait dengan biaya, ini sudah sangat jelas, kita bisa bahasnya TC. Bahasnya total cost lah, terkait dengan biaya. Total cost itu tadi terdiri dari fixed cost ditambah variable cost. Biasanya di soal tuh udah dalam bentuk fungsi ya. Misalnya fungsinya, ada fungsi 20 plus 3Q kuadrat plus 5Q. Oke, biaya apa yang tidak perlu dikeluarkan? Berarti 20 plus 3, 0 kuadrat ditambah 5 dikali 0. TC-nya berarti 20. Nah, kalau untuk pertanyaan biaya yang tidak perlu dikeluarkan, berarti yang ini kan. Ini kan variable cost. Variable cost, biaya variabel itu yang ada Q-nya aja, karena terkait dengan perubahan Q-nya, perubahan jumlah barang yang dihasilkan kan perubahan tingkat produksinya. Tapi kalau yang nggak ada Q-nya, itu adalah fixed cost. Berarti yang tidak perlu dikeluarkan, nah ini kan jadinya 0. Jawabannya berarti biaya variabel untuk soal yang ini. Kecuali pertanyaannya biaya yang perlu dikeluarin walaupun perusahaan tidak berproduksi. Tidak berproduksi tapi tetap dikeluarin. Ya udah, ini mah adalah fixed cost. Kalau yang ditanya ini biaya yang tetap dikeluarkan walaupun tidak berproduksi. Tapi kalau ini yang tidak perlu dikeluarkan ketika tidak berproduksi, ya udah variable cost. Gampang kan? Itu soal yang pertama. Nah, soal yang kedua, UMPTN dulu namanya UMPTN ya, tahun 96. Jauh banget sih Teh, nyarinya yang tahun 96, ketemunya ini. Saya pengen jelasin yang tadi. Kalau tadi kan pertanyaannya teori. Kalau ini pertanyaannya udah ada angka-angkanya nih ya, biar nyambung dengan materi tadi kita yang teori sedikit gitu ya. Nah, pada saat outputnya atau Q-nya 10, maka, nah ini 1, 2, 3, kan soal SBMPTN ada 3 ya.
pilihan jawaban ada yang pilihan ganda, ada yang 1, 2, 3, 4, sama ada yang pernyataan dan sebab. Kalau ini kan masih ingat nggak? Kalau 1, 2, 3 benar, jawabannya A. Kalau 1 dan 3 yang benar, jawabannya B. Kalau 2, 4 yang benar, jawabannya adalah C. Kalau 4 aja, jawabannya D. Kalau 1, 2, 3, 4 yang benar, jawabannya E. Berarti kita cek satu-satu. Nah, tadi berarti untuk soal yang nomor ini diketahui total cost-nya 50 plus 2Q min 0,5 Q pangkat 2 min Q pangkat 3. Nah, berarti yang fixed cost-nya mana? Ya ini 50 ya. Variable cost-nya pokoknya yang ada Q-nya aja. Ini variable, ini fixed cost, ini variable cost gitu. Nah, fixed cost-nya 50, berarti satu benar ya. Ini benar nih, satu benar. Kan emang 50. Terus satu benar, sebenarnya 3 pasti benar sih. Karena emang pilihannya kayak gini ya. Kita cek dulu variable cost-nya 970. Nah, variable cost sama dengan 2Q min 0,5 Q pangkat 3. Ini kayaknya plus deh. Coba saya cek dulu ya soalnya. Oh iya bener, maaf ya. Ininya positif karena nggak mungkin nih nggak jawabannya. Ininya positif ya. Ininya positif soalnya. Salah tulis. Positif. Fixed cost-nya berarti 2Q min 0,5 Q pangkat 2 ditambah Q pangkat 3. Ya tinggal dimasukin aja kan, Q-nya udah ada 10, berarti 2 kali 10 min 0,5 kali 10 kuadrat plus 10 pangkat 3. Berapa nih? 20 min 100 kali 0,5, 50 plus 1000. Berarti berapa? 1050, 20 dikurangi 50 minus 30 ditambah 1000. 970. Berarti variable cost-nya 970. Betul. Nomor 2 benar. Nomor 3 total cost, ya udah. Berarti kan nomor 2 ya. Kalau nomor 3 terkait dengan total cost, ya udah TC mah fixed cost ditambah variable cost gitu doang. Fixed cost-nya 50, variable cost-nya ini 970, berarti 1020. Udah pasti benar. Sebenarnya gini, kalau satu benar, harusnya 3 benar kan? Nah, karena pilihannya kayak gini. Gitu. Tapi kita udah buktikan ya nomor 3 benar. Terus nomor 4 average cost. Average cost tuh masih ingat nggak? AC rumusnya yang depannya A per Q. Ini TC. Ya udah, TC-nya berapa? 1020, Q-nya 10. Berarti harusnya average cost tuh 102. Ternyata average cost-nya 102. Jadi jawabannya 1 benar, 2 benar, 3 benar, 4 benar. Nomor yang ini jawabannya adalah yang E. Gampang kan? Nah, kita coba lagi soal yang terkait dengan tadi ya, biaya. Nah, di sini ada SBMPTN 2012. Soalnya kayak gini, bila diketahui fungsi biaya total cost-nya ada, terus yang ditanyakan adalah marginal cost. Kalau tadi kan teorinya marginal cost tuh bisa dicari dengan dua cara. Ada yang turunan fungsi, ada yang TC2 dikurangi TC1 per Q2 dikurangi Q1. Nah, kalau ini kan yang diketahuinya fungsi ya. Jadi tinggal ini diturunin aja gitu. Ini jadi MC-nya turunan fungsi TC, MC. Kalau ini kan jelas ya, ini variable cost-nya, ini fixed cost-nya gitu ya. Berarti yang bisa diturunin ya yang ada Q-nya. Kita turunkan. 3Q pangkat 2. Berarti pangkat 2, 2 kali 3, 6. Q-nya 2 dikurangi 1, berarti Q-nya pangkat 1. Min, ini kan pangkat 1 ya? 1 dikurangi 1 dikali 12, 12. Q-nya 1 dikurangi 1, Q pangkat 0 berarti 1. Berarti MC-nya 6Q min 12. Ada? Gampang kan? Nah, kalau turunan fungsi kayak gini. Jadi tinggal diturunkan saja. Tapi kalau pertanyaannya seperti ini, nah, ini ya. Ini berarti diketahui nih. Kan rumusnya MC sama dengan delta TC dibagi dengan delta Q. Berarti TC2 dikurangi TC1 per Q2 dikurangi Q1. Kita cek dulu.
Ini MC ya. Besarnya biaya rata-rata. Oh, salah. Biaya rata-rata dulu deh. Yang dicari biaya rata-rata dulu. Biaya rata-rata berarti AC. Biaya rata-rata tuh AC. Ya sudah, kalau AC mah. AC rumusnya gimana tadi? Yang depannya A per Q, berarti TC. TC per Q. Pada saat outputnya 3 ini ya. Nah, berarti ini kan output itu Q. Biaya total itu TC. Ya sudah, jadi tinggal 120 dibagi 3. 120 dibagi 3. Hasilnya berapa? 40. Dapat AC-nya 40, sekarang tinggal MC. Kan biaya marginal. Biaya marginal itu ya MC ya. MC. Biaya marginal MC rumusnya delta TC dibagi dengan delta Q. Berarti TC2 dikurangi TC1 per Q2 dikurangi Q1. Nah, sekarang kita lihat. Pada saat Q-nya 3, berarti ini TC2-nya. Gitu. Yang 120 ini berarti TC2. Berarti 120 ya TC2-nya. 120 dikurangi TC1. Itu kondisi yang sebelumnya. Yang atasnya berarti ini TC1. Ini berarti Q2, ini Q1. 120 dikurangi 100 dibagi 3 berarti dikurangi 2. Jadi berapa nih? 20 per 1. Hasilnya 20. Jadi jawabannya adalah 40 dan 20. Ada jawabannya? Ada, yang E. Gampang. Nah, itu tipe soal yang kedua ya, contohnya. Nah, sekarang yang ketiga, soal SIMAK UI 2011. Perusahaan memiliki fungsi biaya rata-rata sebagai berikut. Nah, yang diketahuinya AC, maka biaya marginalnya, ini yang ditanyain adalah marginal cost. MC-nya berapa? Nah, kalau kayak gini, pokoknya diketahui aja dulu. Berarti MC itu kita bisa cari dari turunan fungsi, TC aksen, atau ini kan. Dan ternyata ini dalam bentuk fungsi. Nah, kalau kayak gini, berarti kita cari dulu siapanya, total cost-nya, biar bisa diturunkan fungsi. Dari mana cari TC-nya? Yang ada adalah MC, ya sudah. Yang ada adalah AC. AC itu rumusnya apa? TC dibagi dengan Q. Lalu gimana? Ya turunin ke sini AC-nya. Nah, masukin. Turunin 750 AC-nya ditambah 320 Q sama dengan TC per Q. Kalau udah kayak gini kan enak ya. Nah, berarti ini per 1 kan? Kalau udah kayak ini per 1 nih. Per 1. Kalau udah kayak gini ya udah tinggal dikali silang. Dikali silang. TC dikali 1 berarti TC. 750 dikali Q. 750 Q. 320 Q dikali Q. Berarti ditambah 320 Q kuadrat. Nah, gampang kan? Ya udah tinggal marginal cost sama dengan turunan fungsi TC yang pertama. Berarti marginal cost sama dengan ini pangkat 1. 1 kali 750, 750. Pangkat 1 dikurangi 1, pangkat 0. Berarti 750 aja. 2 kali 320, 640. Q-nya pangkat 2 dikurangi 1. Berarti Q-nya tinggal pangkat 1, 640 Q. Gitu ya. 750 plus 640 Q. Ada jawabannya? Ada. Mana nih? Ini salah, ini ada Q-nya, ini salah, ini jawabannya. Jadi jawabannya yang D. Gampang kan?